Halo, selamat datang kembali di channel Perpus Fisika. Dalam pembelajaran fisika kali ini masih bersama saya tentunya. Kita masih melanjutkan materi mengenai rangkaian arus listrik searah. Materi yang akan kita pelajari kali ini tentang tegangan jepit. Ya. Tegangan jepit itu apa? Adalah besar tegangan yang didapat dari perbedaan potensial antara kutub yang berbeda dari suatu sumber listrik, baik itu baterai maupun generator, ya. Itu pengertiannya. Kemudian perhatikan gambar berikut, ya. Di sini ada rangkaian terbuka, ada rangkaian tertutup, ya. Ini ada GGL. Apa itu GGL? Gaya gerak listrik. Tegangan jepit, ya. Ini baterai. Ini ada baterai, ya. Kemudian yang pertama ini rangkaian terbuka, jadi dia terputus, arusnya terputus, ya. Sedangkan ini tertutup, berarti rangkaiannya tertutup, arusnya mengalir terus, ya, dengan ampere meter, ya. Gaya gerak listrik atau GGL ini tadi, ya, bukan GGS, ya. Oke. Adalah beda potensial yang dihasilkan oleh sumber tegangan arus searah, ya. Jadi dia dihasilkan oleh tegangannya, maka muncul GGL, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi dalam rangkaian ini adalah hambatan listrik yang bentuknya zigzag seperti ini. Nah, kemudian kalau ini terputus, nggak nyambung kan, putus nyambung. Nah, ini nggak nyambung, berarti dia arusnya tidak tersambung. Kalau dia terputus terbuka seperti ini, berarti arusnya tidak nyambung, ya. Ini E itu pada rangkaian terdiri dari garis yang panjang dan garis yang pendek. Ingat, garis yang panjang ini bernilai positif. Garis yang panjang ini bernilai positif, sedangkan yang pendek bernilai negatif. Jadi ingat, ya, jangan sampai salah. Kemudian, nah, kita lihat gambar berikut. Untuk mencari tegangan jepit atau V dari A ke B dapat digunakan rumus. Nah, ini rumus untuk mencari tegangan jepit VAB. Maksudnya apa? Tegangan jepit dari A ke B. Maksudnya ini, ya, VAB, tegangan jepit dari A ke B, rumusnya sigma. Ini sigma E tambah sigma I kali R. Ya, ini adalah rumus untuk mencari tegangan jepit, ya, dari A ke B, ya. Ke B. Ini, ya, itu rumusnya. Oke, keterangannya apa? E itu adalah jumlah tegangan, satuannya volt. I kuat arus listrik, satuannya ampere. R hambatan listrik, satuannya ohm. VAB tegangan jepit dari A ke B. Ini harus dipahami, ya. Ini rumus ini. Kemudian masuk ke hukum Kirchhoff, ya. Hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua hukumnya. Yang pertama hukum 1 dan hukum kedua. Nanti yang hukum kedua akan kita pelajari setelah hukum pertama, pastinya, ya. Dimana-mana yang kedua setelah yang pertama, gitu, ya. Oke. Hukum ini berlaku pada rangkaian bercabang yang berkaitan dengan arah arus saat melewati titik percabangan, ya. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa, ya, kuat arus total yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik
sama dengan kuat arus total yang keluar dari titik percabangan. Ya, ini definisinya hukum 1 Kirchhoff. Ya, secara matematis dapat rumusnya seperti ini. Ya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya, apa artinya ini? Nah, jumlah arus yang masuk ke dalam suatu titik cabang itu besarnya harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Ya, kalau digambarkan seperti ini. Nah, lihat, titik percabangan ada di A. Ya, ini titik percabangannya. Oke. Nah, yang manakah arus yang masuk ke dalam titik percabangan? Ini kan ada arus I1, I2, I3, I4, I5. Yang mana yang masuk ke dalam titik percabangan? Ada I1, I2, dan I3. Ini yang masuk. Maka yang keluar berapa? I5 dengan I4. Lihat anak panahnya. I5 dengan I4 dia keluar dari titik cabang. I1, I2, I3 dia masuk ke dalam titik cabang. Maka bagaimana kalau menuliskan di sini? Ya udah, I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I5. Nah, jumlahnya ini harus sama dengan yang ini. Ya, jumlah arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi hukum 1 Kirchhoff harus dipahami tentang jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Sekarang hukum 2 Kirchhoff. Ya, hukum ini berlaku pada rangkaian yang digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan dengan arus listrik pada suatu rangkaian tertutup. Nah, rumusnya yang untuk hukum 2 Kirchhoff adalah ini. Sigma E tambah sigma V sama dengan 0. Oke. Sigma E tambah sigma I kali R. Dari mana I kali R? Nah, V itu pada hukum Newton rumusnya apa? V sama dengan I kali R. Ya kan? Nah, V ini diganti I kali R di sini. Nah, ini I kali R. Maka rumusnya jadi sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Ya. Keterangannya hampir sama semua ya dengan yang tegangan jepit tadi. Nah, ini keterangannya. Pada hukum 2 Kirchhoff, rumus tersebut digunakan untuk mencari nilai dari kuat arus listrik dan beda potensial pada suatu rangkaian tertutup. Ya. Nah, contoh rangkaian tertutup seperti ini. Ya, di sini ada 4 hambatan. 1, 2, 3, 4. Ini contoh rangkaian tertutup. Nah, seperti ini contohnya juga. Nah, ini ya. Ada A, B, C, D. Ini adalah rangkaian tertutup yang memiliki 3 hambatan, R1, R2, R3, dan juga memiliki 2 tegangan, E2 dan E1. Ada 2 tegangan ya. Nah, arusnya mengarah dari sini. Kita misalkan dari sini. Ini pemisalan ya. Pemisalan ya. Ini contoh nanti dari hukum 2 Kirchhoff. Nah, pada hukum 2 Kirchhoff, dalam menentukan kuat arus listrik bergantung pada lintasan tertutup atau loop. Yang mana loop itu? Nah, ini adalah gambar loop, bukan simpati loop ya. Nah, ini adalah gambar loop. Ya, loop adalah lintasan tertutup dari suatu rangkaian. Nah, ini boleh dimisalkan mau searah jarum jam, ini kan searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam, kebalikannya, boleh, terserah ya. Kita boleh memisalkan yang mana saja ya. Nanti akan kita bahas
contoh-contoh soal tentang hukum 2 Kirchhoff ya. Nah, ini adalah loop. Loop pada rangkaian tertutup dapat dimisalkan searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi bebas ya, dapat dimisalkan dulu. Oke. Nah, syarat ini harus diingat. Arus bernilai positif jika searah dengan loop. Ingat. Arus bernilai negatif jika berlawanan arah dengan loop. Tegangan bernilai positif jika arah loop menjumpai garis panjang pada GGL ya, tegangan atau GGL sama ya. Bernilai negatif jika arah loop menjumpai garis pendek pada GGL nya. Ini harus dipahami, kalau perlu dicatat ya, kalau perlu dicatat juga bisa. Oke. Nah, untuk contoh dari hukum 2 Kirchhoff akan kita pelajari, kita bahas pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya channel Perpus Fisika supaya kalian tidak ketinggalan lagi materi-materi berikutnya yang akan kita bahas bersama. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam fisika.